Yo guys, jadi di sini gue mau ngomongin perihal potensi bisnis ya guys ya untuk eh, para pemuda nih, buat yang baru lulus SMA dan lain sebagainya, yang gak ada kerjaan di rumah, cuma jadi pengangguran. Ini guys, jadi kan Indonesia itu sekarang sedang mengalami sebuah krisis petani muda gitu ya. Jadi yang mau jadi petani muda itu jarang sekali gitu. Gue sekarang lagi di kampung gue di desa Bungur Beres, itu ngobrol sama ya saudara-saudara yang udah tua gitu, katanya ya sekarang mah udah gak ada ya gitu yang petani muda, apalagi seumuran gue gitu 17 tahun gitu. Ya gue sebenarnya belum bisa disebut sebagai petani muda juga sih, cuman ya gue pengen nyoba lah gitu, apalagi kan gue sekarang lagi mendalami ilmu tentang permakultur ya gitu, pengen gitu gue terapin di sini. Ya istilahnya gue juga punya saudara yang punya lahan gitu, jadi daripada nggak diapa-apain kan mending gue olah kan gitu. Nah, jadi apa potensi bisnisnya, itu ya pertanian gitu, karena kan pertanian pasti demandnya akan selalu ada gitu. Orang makan itu kebutuhan sehari-hari, itu gak akan nurun lah demand dari makanan gitu dari pertanian. Sedangkan petaninya terus berkurang, apalagi nanti kalau yang kan sekarang petani nih paling umurnya itu 40 60-an ke atas. Di kampung gue nih pada tua semua gitu. Bukannya gimana-gimana ya, tapi kan kalau misalnya tahun 2030, tahun 2040 mereka nggak ada, siapa lagi yang nerusin kalau misalnya para pemudanya nggak ada gitu. Jadi itu dia peluang bisnisnya. Jadi karena kompetitornya sedikit lah istilahnya, nggak ada, mungkin ya satu dua orang tapi supply-nya demand-nya banyak gitu, permintaannya banyak gitu, karena orang pasti butuh makan lah. Terus kalau bicarain tentang teknologi, ya teknologi kalau misalnya nggak ada orang yang ngurusnya mah ya nggak bakal jalan lah gitu. Jadi ya itulah peluang bisnis gitu, menjadi entrepreneur dalam bidang pertanian gitu. Itu juga hal yang pengen gue capai sekarang. Pengen gue pelajari terus tentang permakultur dan penerapannya gitu ya. Menurut gue sih itu bakal menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan gitu. Kalau misalnya kalian sekarang bingung era AI katanya itu kerja susah dan sebagainya, pekerjaan bakal diganti sama AI itu segala macam, ya udahlah kita kembali ke alam aja, jadi petani gak apa salahnya gitu. Cuman emang ya istilahnya ya apa ya, secara sosialnya ya stigmanya itu masih nggak baik gitu. Mungkin orang tua kalian kalau bisa tahu kalian jadi pengen jadi petani gitu, kayak lah apaan gitu, udah sekolah susah-susah. Apalagi kalau misalnya ngobrolin sama orang tua dulu yang ada di kampung gitu, orang tua yang ada di kampung katanya udah jual sawah demi pendidikan biar bisa kerja gaji bulanan, hidup enak, kerja nyantai nggak capek-capek. Tapi kan sekarang buktinya banyak masalahnya, itu bubble-nya itu bubble ekonomi atau gelembung ekonominya udah mau pecah gitu. Jadi ya kita kembali ke alam aja gitu, kita menciptakan suatu nilai yang nyata dari pertanian gitu. Sesuatu yang bisa kita konsumsi, sesuatu yang barang real gitu, yang semua orang pasti butuhkan, makanan gitu. Jadi ya mungkin stigmanya buruk, tapi kan dengan pendidikan juga kita kan bisa mengembangkan pertanian dengan lebih baik juga gitu. Misalnya gue sekarang bisa tahu tentang konsep permakultur, sehingga nantinya pertaniannya bisa semakin efisien dan berlanjutan gitu. Istilahnya mah apa ya, ya sustainable, berkelanjutan. Jadi nantinya itu kan sekarang juga kita menghadapi climate change, pergantian ya musim ekstrim gitu gara-gara pemanasan global. Ya kita harus bisa merawat alam juga gitu, karena kalau misalnya dibiarin kan banyak gitu yang mendeteksi juga kalau misalnya bumi ini bakal hancur dalam tahun berapa gitu, dalam beberapa puluh tahun. Katanya 2060 udah gak ada, terus Jakarta tenggelam sebagainya ya. Sebentar. Sorry tadi abis dipanggil sama Uwa. Nah gitu. Jadi ya kalau itu tuh masalah yang emang nyata gitu. Itu tuh bukan hal yang bisa kita
ketawain kayak apalah, kita kan sekarang aja hidup masih gini aja katanya pemanasan global bla 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 bla. Pemanasan global itu enggak harus kelihatan dulu apa-apa, tapi bisa tiba-tiba tiba-tiba sekalinya ada yang mencair, apa sih, es di Antartika gitu, pan makin panas tuh, makin panas esnya makin cepet cairnya, makin cepet yang cair, makin panas lagi, makin cepet lagi, jadi eksponensial gitu. Dan tiba-tiba misalnya 2030 misalnya nggak apa-apa, tiba-tiba 2031 boom, krisis dunia, kan nggak bakal ngasih tahu dulu alam tuh kayak, woi ini nih nanti bentar lagi kita mau kenapa nih gitu, mau ada pemanasan global yang lebih parah lagi nih, yang lebih ekstrim lagi, nggak bakal ngasih tahu mereka gitu. Jadi ya kita harus ya pertimbangan itu juga gitu, karena masa depan itu tidak bisa kita prediksi gitu. Itu juga yang gue dapet referensi juga dari buku The Black Swan Nassim Taleb, karya Nassim Taleb ya, ini namanya itu Nassim Taleb gitu. Itu masa depan itu tidak bisa kita prediksi dan akan selalu ada kejutan. Seberapa pinternya, seberapa canggihnya kita membuat sebuah istilahnya analisis dan lain sebagainya, akan selalu ada kejutan apapun itu. Jadi apa yang sekarang kita tidak percaya ini bisa terjadi kapan aja di masa depan. Itu mau dalam waktu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, nggak tahu lah gitu. Tapi kita harus selalu ya bisa beradaptasi gitu. Jadi ya salah satu kontribusi untuk menyelamatkan bumi ini ya itu dengan bekerja, atau istilahnya apa ya, hiduplah dengan sesuai alam gitu. Jadi dengan ya kita menjadi petani yang sustainable, yang sejalan dengan alam gitu. Bukannya kita mengeksploitasi alam, tapi bersahabat dengan alam gitu. Alam, kita bantu alam bantu kita dan lain sebagainya. Itu kan justru untungnya lebih banyak gitu. Itu juga yang sekarang buat gue itu consider pengen menulis sebuah tulisan lah gitu, atau esai atau apalah tentang ini gitu. Jadi ekonomi itu harus paham ekologi gitu, karena harusnya ya alam juga nih, ketersediaan sumber daya alam dan lain sebagainya, terus kekuatan alam, sustainability ya, gitu lah intinya mah. Ketersediaan alam dan ketahanan alam itu harusnya masuk juga dalam perhitungan ekonomi gitu. Harus dihitung juga tuh alam tuh sebagai aset umat manusia dan seluruh seluruh makhluk hidupnya. Jadi dengan itu kita nggak melakukan bisnis yang pada akhirnya mengeksploitasi alam terus. Apalagi kan sekarang Indonesia juga lagi digencar kasus-kasus yang kayak eksploitasi alam di Raja Ampat dan sebagainya, yang tambang kayak gitu segala macam. Parah kan kalau gitulah. Dan ya balik lagi ya ke pembahasan peluang bisnis. Nanti makin lama juga kan banyak juga prediksi yang katanya krisis pangan gitu. Ini masalah krisis pangan. Nah itu kan lama-lama ya berarti harga makanan itu makin mahal. Padahal makanan itu adalah istilahnya mah komoditas utama gitu, primer, ya kan. Nah jadi kalau misalnya kita gak bisa makan, kita gak bisa hidup. Kalau misalnya kita gak punya HP atau lain sebagainya, ya segimana era zaman sekarang tetap aja kalau hidup mah ya hidup gitu. Cuman kalau tanpa makan, mau siapapun itu ya bakal mati juga gitu. Jadi ya kalau misalnya emang bener itu prediksi itu, kalau misalnya kita akan menghadapi krisis makanan nantinya, ya maka kan harga makanan itu bakal mahal. Jadi ya kita sebagai petani penyedia makanan bakal untung banget kan gitu. Demand-nya makin tinggi, supply-nya makin sedikit, harga makin mahal juga gitu. Dan kalau misalnya nggak terjadi, nggak apa-apa. Yang penting dengan hasil tanah kita sendiri juga kan, kita sendiri tetap bisa makan bagaimanapun. Mau ekonomi lagi terguncang-guncang, asalkan gue masih punya nasi hasil ini sendiri, ya tetap bisa makan, nggak usah beli. ya mungkin pembahasan kali ini segitu aja ya. Semoga ini bisa membuka mata kalian lah tentang ini, bisa membantu kalian juga untuk mendapatkan wawasan-wawasan baru. Dan tentunya gue sangat terbuka dengan feedback dari kalian, timbal balik dari kalian
tolong tuliskan kritik dan sarannya, mungkin ada hal yang gue miss gitu dan ada yang salah dengan ucapan gue, dan gue harap kita bisa berdialektika gitu di komentarnya biar bisa ya mendapat suatu insight atau kesimpulan yang terbaik lah gitu. Jadi gak ada kekeliruan, jadi baik untuk semua, untuk gue sendiri dan untuk yang lainnya gitu. Oke, itu aja video kali ini. Gue ngomong kedengeran ya malu banget anjir kalau kedengeran, tapi gak apa-apa, kita nikmatin ini kebun kopi, nikmati alam. Lihat ini di atas bukit tuh, di sana ini lembur gue, tempat apa sih sana, kampung gue guys. Ya, kalian harus nyoba untuk harus consider lah tentang pertanian ini gitu. So goodbye.